Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan semangat, kesehatan, dan diberikan kesempatan untuk selalu berbuat kebaikan. Anak-anak, seperti yang anak-anak lihat pada layar, ada seorang pahlawan yang bernama Pangeran Diponegoro. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Pangeran Diponegoro dan Perang Diponegoro. Sebelum kita mulai membahas tentang materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, menurut anak-anak, siapa ya tokoh Pangeran Diponegoro itu? Kenapa dia disebut pahlawan? Mari kita bahas lebih lanjut. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Tahukah kalian siapa lagi pahlawan pejuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana perjuangan pahlawan tersebut? Ini adalah sebuah gambaran kilasan dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro dilahirkan pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Ia adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III. Masa kecil ia bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Meskipun Pangeran Diponegoro adalah putra dari seorang raja, ia menolak hidup di dalam keraton. Ia tinggal di desa Tegalrejo. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pahlawan nasional karena memimpin Perang Diponegoro. Perang ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Berarti Perang Diponegoro itu berlangsung selama 5 tahun lamanya. Perang tersebut bertujuan untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Perang ini memakan banyak korban jiwa. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan perjuangan yang anti penjajah. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi dan kemerosotan moral. Kesulitan itulah yang membuat Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Banyak sikap Pangeran Diponegoro yang pantas diteladani. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Pangeran Diponegoro selalu mengutamakan ketakwaan dan ketaatan menjalankan perintah agama. Beliau selalu mengutamakan kejujuran. Pangeran Diponegoro mengutamakan sikap berani dalam melawan penjajah. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, yang artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori dan mencontohkan dan memberi komando yang jelas kepada rakyatnya, khususnya di Pulau Jawa.
sikap kepahlawanan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Yang pertama, ia mengutamakan kemerdekaan rakyat dengan sikap anti penjajah. Yang kedua, memegang teguh kejujuran dan berani membela kebenaran, rela berkorban dan tangguh pendirian. Memiliki semangat juang yang tinggi dan cinta tanah air. Sikap serupa juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh-contoh sikap yang dapat kita terapkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di masyarakat. Yang pertama, di lingkungan keluarga ada dua contoh. Yang pertama, menghargai pendapat anggota keluarga lainnya, entah itu adik, entah itu kakak, ayah, ibu, atau saudara yang lain yang ada di rumah. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Ini adalah sikap yang dapat kita lakukan sehari-hari untuk menerapkan sila-sila Pancasila. Di lingkungan sekolah ada belajar giat dan menghargai pendapat teman. Di lingkungan masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, anak-anak, sekarang bagian tugas. Ada 2 tugas hari ini. Yang pertama, anak-anak akan membuat peta pikiran. Lengkapilah peta pikiran berikut ini berdasarkan informasi yang kalian dapatkan dari cerita Pangeran Diponegoro. Ada nama tokoh, ada daerah asal, ada perjuangan yang dilakukan pangeran, lalu perilaku yang pantas ditiru. Yang kedua, tuliskan sikap-sikap kepahlawanan sesuai nilai-nilai Pancasila yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat selain yang sudah disebutkan tadi, yang sudah tadi dituliskan sebelumnya, di slide sebelumnya. Demikianlah materi pembelajaran 6 hari ini. Untuk menjadi seorang pahlawan, tidak hanya berjuang melawan penjajah, tapi dengan melakukan kegiatan yang berguna bagi lingkungan pun kita bisa menjadi pahlawan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.